Oke, udah kelihatan kan ya semua ya? Siap sudah Bang. Sudah Kak, sudah. Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ini alokasinya 10 menit ya untuk sosialisasi komunitas programmingnya. Jadi, untuk nanti adik-adik yang bakal join komunitas programming, Kak ingin memastikan dulu, semuanya di sini udah paham kan apa itu programming? Oke, gini deh. Kak nggak bakal jelasin programming menurut Wikipedia ataupun Google lah ya. Jadi ini menurut pendapat Kak sendiri sebagai programmer. Jadi programming tuh susah nggak ya? Jadi banyak orang yang mikir kalau, programming pasti susah nih. Ya, ntar ya. Poin nomor 1, keep on mind ya. Programming itu nggak susah. Ya, programming itu nggak susah, tapi challenging. Nah, apa tuh challenging di sini? Jadi gini ya, setiap programmer ya, kayaknya sih semua programmer sama. Jadi pasti ketemu yang namanya error di program. Ya, jadi challenging-nya di sana kita sebagai programmer itu harus bisa solve error yang ada di kode program ya. Jadi programming itu nggak susah kok, tapi challenging. Ya, nomor 2, keep on mind. Jadi karena kita bakal ketemu error ya, dan biasanya errornya itu nggak sedikit ya. Jadi programmer itu pasti ketemu banyak masalah. Ya baru ada yang mikir ini, aduh hidup saya udah banyak masalah, sekarang tambah lagi masalah. Ya jangan gitu ya. Jadi programmer itu justru melegakan loh. Ya jadi programmer itu melegakan. Kenapa? Ya misal gini contoh. Jadi kita punya sebuah program ya. Programnya ini error. Kesel kan ya. Waduh ini program kok error gitu. Timbullah rasa ingin berkata kasar gitu. Ya. Nah tapi kalau misalnya kata-kata kasarnya itu adik-adik sebut ke doi adik-adik ya, bahaya. Ya. Makanya nanti kalau misalnya adik-adik ingin berkata kasar ya, karena kalau kata kasar itu dipendam ya, itu beban hidup loh ya. Jadi harus dikeluarkan. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik bakal berkata kasar ya, usahakan katain komputer adik-adik. Ya apalah perangkat komputasi adik-adik. Kenapa ya? Karena komputer itu pendengar yang baik loh. Jadi kalau adik bilang kata kasar ke komputer adik-adik, itu dia nggak bakal respon balik gitu ya. Dia pendengar yang baik ya. Jadi kalau misalnya adik-adik bilang kata kasar itu dia nggak bakal respon, ih lu kok bilang gitu sih ke gua? Ya, dia bakal diam aja gitu. Ya jadi komputer adalah pendengar yang baik. Oke lanjut, poin ketiga, keep on mind ya. Jadi programming merupakan proses mencurahkan isi pikiran dan hati ke dalam perangkat komputasi. Ya, perangkat komputasi itu komputer, laptop, ya api adik-adik. Ya. Makanya banyak programmer yang jomblo itu ya, tapi dia nggak galau ya. Banyak programmer yang jomblo tapi nggak galau. Kenapa ya? Karena gitu. Tiap mau curhat dia pasti ke komputer, ya komputer mulu gitu. Ya ini di stop ya supaya nggak melenceng. Oke, jadi nanti supaya adik-adik lebih termotivasi untuk join ke komunitas programmingnya, Kak bakal paparkan kelebihan menjadi seorang programmer ya. Oke, poin keempat ya, keep on mind lagi. Programmer itu mahal. Programmer itu mahal deh, ya gini. Jadi di Indonesia itu bisa dibilang kekurangan programmer yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Jadi kalau adik-adik serius belajar pemrograman, itu gajinya gede loh deh, ya. Kalau dipekerjakan itu gajinya gede. Tapi nggak cuma gaji aja, ya. Masih ada poin-poin lain pendukung, ya. Poin nomor 5, keep on mind. Programmer itu polyglot. Jadi kalau adik-adik punya teman yang bisa banyak bahasa ya, misal bahasa Inggris, keren. Bahasa Indonesia wajib ya karena warga negara Indonesia. Bahasa Jepang, keren ya. 3 bahasa lah gitu. Bahasa Jerman, bahasa Prancis. Programmer itu harus bisa ya minimal 10 bahasa lah. 10 bahasa harus bisa. Contoh ya, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa C, bahasa Python, bahasa Java, dan lain-lain. Gini ya, kalau teman-teman adik bisa bahasa Jerman, adik-adik buka Google Translate, adik-adik ngomong bahasa Indonesia, udah tahu terjemahan bahasa Jermannya. Sebaliknya, kalau adik-adik mau misalnya convert bahasa sih ya, adik-adik buka Google Translate, ngomong bahasa Indonesia,
itu nggak bisa dikonvert ke bahasa Java, Python, ataupun bahasa C. Di sini udah tahu ya bahasa pemrograman itu apa aja. Ya, jadi nggak bisa gitu. Ya. Jadi itu lebihnya. Keep on mind. Lanjut, poin nomor 6. Keep on mind lagi. Ya, ini alasan klasik ya. Jadi programmer itu harus perhatian. Ya. Gini loh, kalau misalnya adik-adik salah aja ngetik titik atau koma di program, di suatu kode program ya, itu satu program bisa error loh. Salah titik koma aja. Jadi programmer itu harus dituntut untuk jeli dan teliti. Ya. Jadi saran aja sini ya. Kalau adik-adik mau nyari pacar ya, nanti cari pacar yang programmer gitu. Ya. Tapi hati-hati juga sih ya, nanti bisa dijudge loh. Contohnya gini, itu bulu hidung lu keluar dikit tuh. Lu yang cabut atau gue yang cabut ya? Ya gitu contohnya. Oke, lanjut ya. Kekurangan menjadi programmer. Oke, kakak di sini nggak muluk-muluk ya, ngomongnya yang lebih-lebihnya aja. Kekurangan juga ada kok. Oke, poin nomor 7. Keep on mind. Kekurangan programmer adalah tidak ada. Oke, nggak ada. Lanjut slide. Oke, jadi nanti di komunitas programming itu bakal ada yang handle ya. Jadi ini bisa kelihatan nggak ya pointernya? Nah, jadi nanti ada yang handle adik-adik itu. Kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan terkait komunitas, adik-adik bisa kontak anggota koordinatornya ya. Jadi di sini anggota koordinatornya ada Kak Jepri ya. Itu yang ada di sebelah kanan ini. Ini Kak Jepri ya. Atau bisa dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Kemudian ada yang namanya Kak Triarta ya, yang ada di sebelah kiri. Atau bisa dipanggil Beb juga nggak apa-apa ya. Nanti adik-adik kontak anggota koordinatornya ya. Kenapa? Karena kalau adik-adik kontak koordinatornya itu biasanya slow respon gitu ya. Kak juga kesel sendiri gitu. Setiap kontak koordinatornya tuh slow respon kali gitu. Oke, lanjut. Bentuk nyata komunitas ya. Oke, jadi di komunitas programming itu lagi ada jalanin 2 program ya. Jadi program yang pertama itu pembuatan sistem web, dan program yang satu lagi itu adalah mengikuti lomba ya. Oke, jadi bahas dari satu ini dulu ya. Jadi di komunitas itu lagi jalanin program untuk membangun sebuah sistem berbasis website ya. Jadi sistem satu kendali yang namanya SSO Informatik HMDT Unixa. Itu adik-adik bisa akses ya, ini ada linknya di sebelah sini kelihatan ya. Jadi nanti adik-adik bisa akses untuk sekedar lihat aja dulu ya. Ini masih versi pertama, jadi masih belum wow ya, masih dalam proses pengembangan. Itu ya untuk project ya, program project. Kemudian di sebelah sini ada program lomba. Jadi ini di sebelah sini adalah screenshot dari website Gemastik ya. Gemastik itu adalah sebuah ajang lomba bergengsi tingkat nasional untuk anak IT. Jadi di sana ada banyak divisi lomba ya, salah satunya adalah divisi pemrograman. Dan di komunitas programming itu udah ngirim beberapa tim untuk mewakili Unixa, keren ya. Jadi untuk bisa mengikuti lomba Gemastik, salah satunya tadi ya, Kak Jepri. Jadi Kak panggilnya Kak Jepri aja, karena kalau manggil sayang itu jijik. Oke, lanjut. Dapat apa aja sih di komunitas nanti gitu, ya. Jadi ada menu komunitas nih. Menu yang pertama adalah flash up mata kuliah. Jadi nanti adik-adik bakal bisa dapat flash up terkait mata kuliah pemrograman. Kemudian sharing session nih udah waktunya, udah mau 10 menit. Sharing session, jadi nanti kita bakal undang dosen, kakak tingkat ataupun adik sendiri nanti bisa juga untuk mengisi materi. Kemudian burn up competition kayak tadi ya, lomba Gemastik itu adik-adik akan dibina nanti di komunitas untuk bisa mewakili Unixa juga nanti dalam mengikuti lomba. Kemudian ngobar anything ya kayak tadi ada project itu adik-adik bisa ikut berkontribusi atau melihat langsung proses pengerjaan project-project seperti sistem tadi ya yang SSO informatik itu. Kemudian oprek no kopas, nah ini keren nih. Jadi nanti kalau adik-adik ada tugas kuliah itu bisa di solve bareng di komunitas ya. Jadi kita bakal cari solusinya bersama, tapi no salin-salin ya, jadi no kopas gitu. Dan yang terakhir absensi dan sesi foto bersama. Ya ini untuk masalah dokumentasi lah ya. Jadi nanti dalam 1 bulan itu kita nggak mungkin bisa ambil semuanya ya. Mungkin ada 2 kali pertemuan gitu untuk kita pilih nanti antara yang menu yang mana gitu yang nanti bisa ya. Itu nanti bakal dibahas di
grup komunitas. Oke. Oke, jadi itu aja sih untuk pengantar atau sosialisasi terkait komunitas programming ya. Nanti bakal dibagiin form ya, adik-adik yang berminat itu bisa join langsung ya. Nanti bakal ketemu sama kakak-kakak yang tadi sama kak juga ya, karena kak juga anggota komunitasnya. Oke, untuk waktu dikembalikan ke moderator. Oke, mantap sekali Bang Yuda. Gimana nih rekan-rekan semua? Udah timbul rasa tertarik seperti itu? Saya akan masuk ke sana. Siap, mantap. OTW. Saya join sekarang pokoknya. Saya join, kirim sekarang linknya ke Ya, untuk form gininya, pendaftaran atau Ya. dari Siap. Tunggu formnya ya kak ya.